Oke, kita akan bahas sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Yang pertama kita mau bahas tentang eksponen. Nah, apakah eksponen itu? Eksponen itu menunjukkan bilangan berpangkat. Ya, kalau dikatakan berpangkat berarti posisinya nggak sama dengan sejajar dengan angka-angka yang lain ya. Nah, contohnya kayak gini nih. A ini artinya pangkat. Berarti A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat min 1. Nah, pangkat ini kan pangkat positif ya. Kalau tidak ada plus minusnya berarti dia pangkat positif, pangkat negatif. Pangkat negatif bisa kita buat atau kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya gimana? Oke, kita lihat sebelahnya. Yang pangkat positif posisinya tetap di atas. A pangkat positif 2, B pangkat positif 3, per C pangkat positif 1. Nah, ini dia kan tadi negatif ya, di atas. Sekarang dia jadi pangkat positif tapi syaratnya dia harus ada di bawah. Kayak gitu. Oke ya, kita lihat aja langsung contohnya. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2, B pangkat 3, C pangkat, kalau misalnya di sini nih nggak ada ditulis, itu sama dengan artinya dia pangkat 1, positif ya. Kemudian per di bawahnya A pangkat 3, B pangkat negatif 6, C pangkat 2. Jangan lupa ini dalam kurung, berarti semuanya itu dipangkatin 2. Oke, let's go, kita selesaiin ya. Caranya gimana? Kalau pangkat dipangkatin artinya kamu kali. Jadi semuanya kan ini udah punya pangkat masing-masing ya. Jadi masing-masing nanti dikalikan dengan 2. Kita langsung aja, berarti tetap dalam kurungnya. Berarti di sini A pangkat negatif 2, jangan lupa pakai per. A pangkat negatif 2 dipangkatin lagi 2, berarti kali 2. B pangkat 3. Karena semua tadi dipangkatin maka jangan lupa kali 2. Panjangin. C di sini enggak ada, berarti sama dengan pangkat 1 kali 2 ya. Yang bawahnya sama, iya sama ya. Karena di sini semuanya di dalam kurungin. Kecuali nanti kalau yang dalam kurungin cuma yang di atas doang yang dipangkatin, berarti yang bawah nggak usah. Paham ya? Kita tulis A pangkat berapa? 3 kali 2. B pangkat negatif 6 kali 2. C pangkat 2 kali 2. Oke. Bu, perlu lagi nggak ditulis pangkatnya? Nggak usah, karena kita udah kaliin masing-masing. Jadi nggak perlu ya. Next. Tulis lagi. Dalam kurung juga nggak apa-apa. A pangkat negatif 2 kali 2. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti negatif 4. Kemudian B pangkat 3 kali 2, 6 ya. Kemudian C pangkat 1 kali 2, pangkat 2. Yuk, bawahnya. A pangkat 3 kali 2. Oke, masih belum berubah ya. A pangkat 3 kali 2 sama dengan 6. B pangkat negatif 6 kali 2. Berarti B pangkat berapa? Negatif kali positif? Negatif. 6 kali 2? 12. Negatif 12. C pangkat 2 kali 2. Berarti C pangkat 4. Di sini katanya bentuk sederhana, Bu. Udah selesai belum? Belum. Karena apa? Karena di sini masih ada si A di atas, si A di bawah, si B di atas, si B di bawah. Nah, kita mau buat dia jadi satu baris ya. Caranya gimana? Oke. Nah, kalau pakai per itu artinya pangkatnya nanti dikurang ya. Jadi kita tulis A pangkat negatif 4. Di bawah ada A enggak? Ada ya. Ini si A, berarti masih ada temennya. Dikurang 6. Karena dia ini sama kayak bentuk pembagian, pangkat dikasih per atau dibagi itu nanti pangkatnya dikurangin. B pangkat 6 di atas, bawahnya negatif. Bu, kita tetap kurang ya, 12. Tutup kurung biar kamu nggak bingung. C pangkat 2 dikurang 4.
Ya. Oke. Nah, kalau masih ada kayak gini nih berarti belum selesai. Selesaiin dulu. A pangkat. Kamu punya negatif 4, negatif 6. Utangnya 4. Tambah lagi utangnya 6. Berarti utang kamu makin banyak. 4 tambah 6, 10. Oke. Terus. Plus, ini negatif ya. Negatif ketemu negatif, dia jadi plus. Berarti 6 tambah 12. 6 tambah 12 berapa? Ayo. 18. Ya. C pangkat 2 dikurang 4. Duitnya cuma 2. Utangnya 4. Berarti kamu masih utang ya, belum cukup duitnya bayar utangnya. Negatif 2. Nah, ada beberapa soal yang sampai di sini aja selesai. Tapi kalau di beberapa soal lain, dia harus lebih sederhana. Kayak gini nih, pangkat di atas itu negatif, jadi positif di bawah. Berarti buat dulu yang positif. B pangkat 18. Si A kan pangkat negatif, berarti dia harus di bawah ya. A pangkat positif. Tadi dia negatif, kalau udah di bawah tuh jadi positif ya, jangan salah. C pangkat berapa? Positif apa negatif? Positif. Oke. Kalau kayak gini udah selesai belum? Oke. Kalau segini sudah selesai. Oke, tadi sama Bu Sarah sudah membahas bilangan pangkat. Sekarang kita lanjut ke bagian bab eksponen yang menjelaskan tentang bentuk akar ya. Nah, Ibu jelasin ulas sedikit mengenai bentuk akar yang harus kita rasionalkan. Contoh misalkan nih ya, bentuk sederhanakan terbalik ya. Bentuk sederhana dari akar ini disebutnya gimana coba? Akar 5 per akar 3 negatif akar 2. Kalian sederhanain akar ini. Caranya, ingat baik-baik ya. Lihat, posisinya ini negatif apa positif? Negatif kan ya? Nanti kalian tinggal kali dengan yang positif yang ada di penyebut. Ini kan pembilang, ini penyebut. Ingat ya, yang di penyebut aja. Oke, Ibu tulis lagi ya. Kita punya angka akar 5 kan di soalnya nih ya. Dibagi dengan akar 3 min akar 2. Cara menyelesaikannya kita kali. Kali sama apa? Penyebut. Yang mana penyebut itu? Ini nih. Ini adalah tulis penyebut. Tapi dikalinya itu akar 3. Ini kan min nih ya. Nih, ini kan min. Kalau dikali dengan kalau dirasionalkan itu kita ubah awalnya min menjadi plus. Sini akar 2. Dibagi lagi. Oh, dibagi lagi, Bu. Iya, dibagi lagi. Sama apa? Sama kayak yang di atas. Akar 3 plus akar 2. Oke, sampai sini paham ya? Tinggal mengubah bentuk negatif menjadi positif. Bu, nanti kalau di sininya positif kita ubahnya gimana? Kalau di sininya positif kalian tinggal ubah ininya jadi negatif. Angkanya sama nggak Bu kayak penyebut? Sama. Pokoknya patokannya adalah penyebut. Baru kita kalikan. Lihat nih, Ibu punya akar 5 kali dengan akar 3. Akar kali akar hasilnya akan menjadi akar lagi. Tinggal kali aja. 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 15 ya. Oke. Plus apa minus? Plus ya. Akar lagi. Kenapa akar lagi Bu? Karena akar sama akar. Tinggal dikali. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti jadi akar 10. Per akar 3 dikali akar 3. Akar kalau dikali dengan akar tapi bilangannya sama. Lihat sama nggak bilangannya? Sama ya. Nanti dia akan menjadi 3 gitu. Negatif sama positif akan menjadi negatif akar 2 dengan akar 2. Nah, akarnya kan bilangannya sama, 2 sama 2. Nanti kita akan menjadi bilangan itu sendiri. Bu, kalau akar 5 dikali akar 5 ya berarti jadi 5 gitu ya. Oke, Ibu taruh sini. Berarti kita turunin. Bu, ini bisa dijumlahkan tidak? Akar 15 ditambah akar 10 nggak bisa dijumlahin. Kenapa Bu? Karena akarnya berbeda. Oke, berarti kalau nggak bisa dijumlahin kita tulis ulang. Ini per 3 kurang 2 berapa? 1. Oke. Akar 15 ditambah akar 10 dibagi 1. Bilangan berapapun kalau dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti kalau bilangan itu sendiri berapa bilangannya? Akar 15 ditambah dengan akar
10. Udah sampai sini. Oke, sekarang kita masuk ke logaritma. Sebenarnya pangkat, akar dan logaritma itu sifat-sifatnya hampir-hampir sama. Lihat nih ya. Tentukan nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Ingat, posisinya di sini nilai log yang di sebelah kiri yang ada di atas itu sama nggak angkanya? Sama ya, 2, 2, 2, 2 semua. Kalau sama, kita bisa mengoperasikan melalui sifat logaritma yang plus dan minus. Oke. Kalau positif, dia akan berubah menjadi perkalian. Kalau negatif, dia akan berubah menjadi pembagian. Gitu ya. Ingat ya, kayak sama aja kayak di akar, kayak di pangkat dan di akar. Oke, kita operasiin. Berarti kan 2, 2, 2 semua sama ya. Berarti kalau misalkan 2 semua, kita tulis aja 2 log, langsung dioperasikan saja semuanya. Nih, awalnya positif, kita ubah menjadi perkalian menggunakan sifat logaritma. Berarti tinggal angkanya aja. Angkanya di sini kan 24 dikali sama lognya 3 di sini, berarti kali 3. Kemudian diambil, kalau diambil berubah menjadi pembagian, berarti per berapa? Per 9. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya, gampang ya. Oke, kan gampang, kan masih 2, ininya 2 log dalam kurung. Ada yang bisa dibagi enggak? Oke, 24, langsung aja 24 dikali 3 dibagi dengan 9. 24 kali 3, nih kalau bingung, 3 kali 4, 12, 3 kali 2, 6, 7, 72 kan? Per 9. Oke, itu ya. Terus, ini gimana Bu? Masih dibagi lagi? Masih 2 log 72 dibagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya 72? Berapa yuk? 8 kan ya? Nah, posisinya lihat di sini kalau udah dapat 2 log 8. Kalian jadiin, karena di sini ada angka 2 di depannya ya. Ini kan angka 2 nih. Di sini angka 8. Berarti si angka 8 ini kalian jadikan angka 2 lagi sama kayak yang di sini. Kalau di sini angka 3 berarti kalian harus jadi di sini angka 3. 2 pangkat berapa nih? Yang hasilnya 8. Oke. Udah jelas ya, 2 pangkat 3. Kenapa Bu 2 pangkat 3? Gue taruh 2 pangkat di sini. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Nah, kan sama nilainya ya. Terus, ingat sifat lagi dari logaritma. 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Berarti nilainya berapa? Nilai dari ini. Ya, berarti nilainya adalah 3. Oke, kita masuk lagi masih ke logaritma yang agak rumit sedikit. Misal nanti di soal kalau kalian menemukan contoh seperti ini, diketahui log 5-nya itu A, log 2-nya itu B, maka nilai log 20 adalah berapa? Patokannya gini ya. Patokannya kalian itu punya angka 5 dan punya angka 2. Kemudian kalian nyarinya itu malah angka 20. Berarti gunakan angka 5 dan 2 ini, entah itu perkalian atau pembagian, hasilnya harus menjadi 20 nilainya. Gunain angka 5 dan 2 ya. Bu, tetap pakai log nggak? Tetap dong. Belakangnya harus pakai log. Depannya harus pakai log. Ini sama dengan log 20 sama dengan log dalam kurung berapa kali berapa menggunakan angka 5 dan 2 hasilnya harus 20 gitu ya. Oke, kita kaliin deh. Coba kalau kalian menggunakan angka 5 saja dan angka 2 dikali ya, 5 dikali 2 aja hasilnya udah 10, tapi belum mencapai target kan, pengennya 20. Berarti harus berapa dikali berapa lagi menggunakan angka 2 atau angka 5? Udah 10 nih, 10 kali berapa yang hasilnya 20? Oh, 10 kali 2 Bu. Bu, kalau 10 kali 3 bisa nggak? Nggak bisa dong, kan di sini nggak ada angkanya gitu ya. Dan ini kita udah dapet hasilnya 5 kali 2 dikali 2 lagi. Oke, ingat logaritma perkalian bisa berubah menjadi
jumlahan. Oke, kita tulis log dalam kurung log 5 itu sama dengan A. Nih, log 5 sama dengan A, berarti kita tulis A. Perkalian berubah menjadi penjumlahan, gitu kan. Oke, ini nggak usah pakai log lagi. Log 2 itu sama dengan B. Tambah log 2 lagi sama dengan B. Tinggal kalian jumlahin deh. A ada temennya nggak? Kalau nggak ada temennya tulis A lagi. B ada temennya nggak? Oh ada nih Bu, B sama B. Punya apel, tambah lagi apelnya, jadi 2 apel. Ini B tambah dengan B, jadi 2B. Oke. Kalau kalian menemukan soal pertidaksamaan linear yang bentuknya seperti ini, kayak soal cerita kayak gini, terus nanti kalian disuruh menentukan model matematikanya. Ini nggak perlu dihitung banyak-banyak, nggak perlu pusing-pusing. Kalian tinggal baca aja pelan-pelan. Lihat nih ya, perintahnya adalah jika lampu sen pertama, kalau ibu baca dari awal ya, PT Hansara memproduksi 2 jenis lampu sen sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya artinya dia nggak boleh melebihi 20 dengan modal tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari berarti harus kurang dari. Tidak lebih dari, ini ya patokannya ya. Setiap lampu sen model 1 dibuat dengan biaya 300.000 dan lampu sen model 2 dibuat dengan biaya 25.000. Jika lampu sen pertama dimisalkan dengan X, berarti lampu sen pertama itu pakai X, lampu sen kedua dimisalkan dengan Y. Oke, kita buat modelnya. Kita kan di sini nih di awal memproduksi 2 jenis lampu sen. Berarti ada model 1, model 2. Model satunya kita pakai X, model 2-nya kita pakai Y. PT Hansara mau memproduksi lampu sen X dan lampu sen Y, kan dijumlah ya. Berapa produksinya? Sebanyak-banyaknya 20. Tadi ibu bilang kalau sebanyak-banyaknya artinya dia itu harus kurang dari sama dengan 20. Kenapa? Karena nggak boleh lebih dari 20, jadi harus kurang dari. Oke, udah sampai sini. Terus masuk ke bagian yang kedua nih. Dengan modalnya tidak lebih dari 800.000. Oke, modalnya nggak boleh lebih dari 800.000 ya. Ingat, yang pertama, setiap lampu sen model 1 dibuat dengan biaya 30.000. 30.000 ini punyanya si model 1, sedangkan model 1 itu kita ibaratkan dengan X. Berarti nanti jadinya 30.000 X, gitu ya. Ditambah, lihat yang model 2. Model 2 itu 25.000 kan biayanya. Berarti tulis 25.000. Model 2 itu diibaratkan dengan Y, berarti 25.000 Y. Oke. Tadi ini kan biaya ini. Biaya, modalnya berapa? Modalnya tidak lebih dari. Berarti kalau tidak lebih dari harus kurang dari berapa? 800.000. Oke, dengan X-nya, berarti karena X-nya ini lebih dari 0, ditulis lebih dari 0, dan Y-nya juga harus lebih dari 0. Oke, bisa disederhanain lagi enggak? Bisa ya. Karena ini mah udah sederhana, berarti tulis ulang X tambah Y kurang dari 20. Nah, ini yang kita sederhanain. 30.000 X tambah 25. Oke, jadi bagian ini kita akan sederhanakan semuanya. Lihat, di sini kan semuanya ada 0 ya. Nah, ini kan nolnya ada yang paling sedikit ya. Nolnya berapa nih? 3 kan? Kita coret aja. 3, berarti semuanya juga harus dibagi. Nolnya 3 juga nih, dicoret 3 juga. Menyisakan berapa? 30, 25 sama 800 kan? Oke, kita bagi. Pembagian berapa yang bisa menghabiskan 30, 25 sama 800? Karena ini ada angka 55, berarti kita bagi 5 semuanya. Dibagi 5 ya semuanya. 30 bagi 5 berapa? 30 dibagi 5 itu adalah 6. Ada X-nya, berarti jadi 6X tambah 25 bagi 5. 5, ada Y-nya jadi Y. Ingat simbolnya, kurang dari sama dengan. 800 dibagi 5 adalah 160. Gitu. Udah deh. Karena udah sederhana semuanya, berarti model matematikanya adalah ini. X tambah Y kurang dari 20. 6X tambah 5Y kurang dari 160. Untuk X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0.